Santri Kalong ngalogat Sunda. Inilah salah satu ciri khas Pondok Pesantren Cipasung. Tetapi tak sekedar tempat belajar agama, Pondok Pesantren di Tasikmalaya ini menjadi wujud perlawanan terhadap penjajah. Salah satu keunikan pesantren di Cipakat, Singaparna ini tentu keberadaan santri Kalong. Bukan dalam arti harfiah kelelawar, santri Kalong adalah masyarakat sekitar yang seringkali datang untuk mengaji selepas kegiatan mereka di siang hari. Sore hari biasanya mereka akan datang ke pondok untuk belajar agama. Yang menakjubkan, keberadaan santri Kalong bahkan sudah ada sejak pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1931. Dengan kondisi yang berbeda dari sekarang, kedatangan Kiai Haji Ruhiyat di Cipakat awalnya justru mendapat tantangan dari warga sekitar. Tantangannya salah satunya dari warga sekitar karena memang merupakan hal baru, tiba-tiba ada pesantren, jadi ada warga sekitar yang menolak terhadap pendirian pesantren ini. Tapi dengan komunikasi yang baik, akhirnya warga sekitar pesantren menjadi santri awal juga, termasuk santri awal ikut membangun pesantren, termasuk membantu pendirian masjid, pendirian asrama. Menjadi pendiri dari Pondok Pesantren Cipasung, sosok Kiai Haji Ruhiyat dikenal sebagai seorang pemberani. Meski saat itu baru berusia 20 tahun, dirinya telah berkelana ke berbagai daerah untuk belajar ilmu agama. Karena itulah, daerah yang dipilihkan oleh sang ayah yakni Haji Abdul Ghafur juga tak kalah menantang. Perempuan itu masih memakai rok ke bawah, jadi ke atas tidak memakai apa-apa, tidak ada atasan. Akhirnya sengaja ditempatkan di sini, di Cipasung, supaya bisa berdakwah, karena memang Cipasung waktu itu masih disebutnya termasuk daerah hitam. Didirikan pada kondisi masih terjajah, membuat Pondok Pesantren Cipasung yang semakin populer membuat Belanda mulai mengawasi secara ketat. Tetapi semua itu tak membuat Kiai Haji Ruhiyat kendor. Bahkan pada 1937, 2 tahun sejak diresmikannya Madrasah Diniyah atau pendidikan agama, dirinya membentuk kursus kadar Mubalihin al-Musyawirin yang melatih santri berpidato dan bermusyawarah. Dari sinilah mubalik-mubalik handal di Tatar Sunda muncul. Semakin gerah, Belanda pun menangkap dan memasukkan Kiai Haji Ruhiyat ke penjara pada 1941. Pernah sampai beberapa bulan pesantren ditinggalkan dan dibadalkan oleh salah satu santrinya. Begitu juga ketika penjajah Jepang tidak senang dengan pesantren, apalagi Kiai Ruhiyat kan merupakan tiga serangkai, yaitu Kiai Ruhiyat, Kiai Jenal Mustafa, dan Kiai Jenal Mutakin dari Wakaf. Pengajaran yang sama juga didapatkan oleh santri perempuan. Salah satu buktinya adalah keberanian Kiai Haji Ruhiyat membentuk kursus kadar Mubalighah sebagai arena latihan berpidato khusus bagi santri putri pada tahun 1943. Sebuah hal yang langka dan visioner, bahkan di antara pendidikan formal lain di Nusantara saat itu. Di Pondok Pesantren Cipasung kita belajar semuanya. Yang pertama mungkin ada kitab kuning, terus baca tulis Al-Quran, terus setiap 1 minggu sekalinya tuh pasti ada pembelajaran bahasa. Ada pembelajaran bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Setelah Indonesia merdeka pun, tak berarti ancaman dari penjajah berhenti. Peristiwa mengerikan menimpa Kiai Haji Ruhiyat pada tahun 1949, tepat ketika agresi militer Belanda. Saat melakukan sholat asar bersama 3 santrinya, sejumlah tentara Belanda berusaha membunuhnya. Kiai Haji Ruhiyat sedang sholat di masjid beserta santrinya, 3 orang santri. Lalu tiba-tiba ada rombongan militer dari polisi militer Belanda, dan tiba-tiba tanpa sebab atau apa menembakkan pistol ke arah masjid dan sekitar pesantren, yang membabi buta menembaknya. Nah, Kiai Ruhiyat alhamdulillah diselamatkan oleh Allah, yang meninggal yang jadi makmumnya dan seorang santri yang sedang berada di depan asrama selamat.
Pasca kemerdekaan menjadi momen Pondok Pesantren Cipasung untuk mengembangkan pendidikan formal. Dari awalnya hanya pendidikan menengah sampai ke tingkat dasar dan perguruan tinggi. Inspirasi Kiai Haji Ruhiyat adalah kitab Tafsir Al-Jawahir yang menyebutkan agama harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Bahkan Kiai Haji Ruhiyat juga mewajibkan pengajar atau santri memakai jas ala barat yang saat itu hanya dipakai priai ataupun keturunan Belanda. Sebuah hal yang diteruskan sampai sekarang. Kita itu melakukan pertukaran pelajar sama orang luar negeri. Kebetulan partner kita itu ada 3, Jepang dari Shizuoka Seiko Academy, terus dari India Lahar Tara School, dan dari Thailand juga Siar Pau School. Di sana tuh terbuka dan kita juga menunjukkan kultural kita. Meski begitu, Pondok Pesantren Cipasung tak pernah melupakan tradisi atau budaya Indonesia. Tak hanya sekedar sarung sebagai simbol umat muslim Nusantara, Pondok Pesantren Cipasung juga mewadahi minat bakat santri lewat berbagai kegiatan, dari seni musik sampai bela diri. Kita di sini tuh di Cipasung tidak dilarang pertunjukan budaya. Kita misalnya ada tarian tradisional, ada menggunakan baju tradisional. Ini kita langgengkan. Ini tradisi sarungan itu sebenarnya adalah bahasanya bisa disebut sinkretisme kan, dari budaya Islam dengan budaya Nusantara. Ini adalah sarungan itu adalah salah satu tanda budaya tradisional yang dilanggengkan oleh santri. Dari ribuan santri Pondok Pesantren Cipasung, memang tak semuanya berasal dari wilayah Singaparna semata. Ada yang dari luar Jawa, bahkan sampai negeri tetangga seperti Brunei Darussalam. Disitulah santri juga belajar memahami serta menghormati budaya orang lain. Dari semua kultur dan kebiasaan itu pula, yang disebut Zain menjadikannya siap mengarungi pendidikannya nanti di University of Regina, Kanada tahun depan. Kalau kata guru saya, orang-orang itu tidak perlu menjadi kiai. Dan moto dari Cipasung kan santri mampu membina umat. Membina umat itu tidak hanya perlu dalam bidang pengajian, namun dalam semua bidang, ranah sosial, ranah psikologi, ranah saintifik. Dan santri-santri akan berjuang di sana, maupun dari politik dan apalah selanjutnya. Dan di sini tentu didukung. Menjadi salah satu pesantren terbesar di Jawa Barat, salah satu ciri khas Pondok Pesantren Cipasung adalah metode ngalogat Sunda. Metode ini membuat santri menerjemahkan dan menjelaskan kitab kuning dengan bahasa Sunda sebagai perantara kata. Dengan ngalogat Sunda, santri tak hanya memahami makna ataupun mempertajam ingatan. Lebih dari itu, alur dari tradisi ngalogat Sunda menjadi proses pewarisan bahasa Sunda yang efektif. Metode Sunda itu adalah ideologi dari gurunya, Kiai Haji Ahmad Sobandi. Kiai Haji Sobandi menginginkan pengajaran Sunda itu menjadi ciri khas santri-santri dan alumni pesantren Cilenga. Karena memang ketika itu pengajaran di pesantren itu memerlukan 2 alih bahasa. Pertama ke Arab, terus ke Jawa, baru ke Sunda. Nah itu kan sangat memerlukan effort yang tinggi. Akhirnya oleh Kiai Haji Sobandi langsung diterabas dari Arab langsung ke Sunda. Tak semata-mata ilmu, Pondok Pesantren Cipasung juga mengajarkan dan membiasakan adab bagi para santri kepada guru. Dilandasi oleh hadis Nabi tentang takzim, semua guru dan santri saat memahami bagaimana keberkahan ilmu bisa dicapai. Di antaranya adalah ikhlasnya seorang guru mengajar murid dan juga hormatnya murid kepada gurunya. Kayak belajar, kan kalau di luar sana kita kayak nggak ada batasan atau kayak kita nggak ngerti lah harus ke orang lain kayak gimana gitu. Tapi di sini menurut saya pribadi, saya belajar tentang harus menghormati orang yang lebih tua atau lebih menghargai orang sekitar gitu. Dari Kiai Haji Ruhiyat, nilai perjuangan masih lestari sampai sekarang. Tak hanya sekedar disiplin dan proses belajar mengajar,
kepedulian sosial antara satu sama lain juga menjadi menu para santri Cipasung. Keteladanan pengajar yang menjadi panutan para santri akhirnya berkembang dan membuat pesantren berperan penting bagi masyarakat sekitar. Sejak awal berdiri, Kiai Haji Ruhiyat telah menanamkan semangat keikhlasan, kerja keras, dan pengabdian tanpa pamrih. Nilai-nilai inilah yang diteruskan dari generasi ke generasi. Bukan hanya lewat pelajaran di kelas, tapi juga lewat teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai moto Pondok Pesantren Cipasung, santri mampu membina umat yang kelak saat lulus nanti mampu memberikan banyak kontribusi terhadap masyarakat luas.